Majalah Bobo, edisi 17 Januari 1987, bersama Squirrel. Halo Bo, di sini berisi surat-surat dari kawan-kawan yang dibalas langsung oleh Bobo. Coba tanya papa mama kalian, ada nggak dulu masuk ke sini? Tulis di kolom komentar ya. Hari Minggu buat Ika. Ini sebuah cerpen. Kawan-kawan bisa pause dan zoom untuk melihat lebih jelas. Pesan moral dari cerita ini, kita harus rajin. Di rumah kan kita bisa bantu nyapu dan lain-lain. Layang-layang aneh di dunia. Nah, tahukah kalian? Dulu layang-layang digunakan untuk berbagai keperluan. Ada yang untuk perang, ada untuk jadi, wah lihat nih, narik kendaraan. Unik ya. David Swan. Ini bercerita tentang seorang pemuda yang tidur begitu nyenyak sampai nggak peduli keadaan sekitarnya. Lanjut, halaman berikutnya. Arena kecil dan tak disangka. Ini berisi cerita kiriman kawan-kawan. Ensiklo Bobo. Bobo menjawab pertanyaan berupa sains dari kawan-kawan. Mesin terbang yang tak tertandingi dari Cici dan sekitar kita. Nih, ternyata zaman dulu nih ya, bangsa reptil yang jadi burung nih. Lalu tulang burung itu berongga. Daerah yang dijangkau oleh mata burung dan serba-serbi burung. Kisah 3 penggembala domba. Ini lanjutannya. Wah. Hadiah. Judul cerita ini adalah Hadiah Istimewa. Ini berkisah tentang seorang anak yang tidak begitu cerdas, namun dia baik hati. Cerbung bayi air. Supaya tahu kisahnya lengkap, subscribe ya kawan-kawan. Di channel ini, kalian bisa lihat dengan lengkap Bobo edisi-edisi sebelumnya. Nah, ini Tono yang merupakan bayi air juga. Dia diminta ke ujung dunia untuk menebus kesalahannya. Dia bertemu berbagai hewan laut, ya. Dia menanyakan tembok kaca di mana yang di ujung dunia. Dia terus berpetualang, naiki burung, dan seterusnya. Nah, di bawah tembok kaca ada gini, ya, harus menyelam. Ternyata di sini dia menjumpai wanita yang bagaikan batu pualam. Tono terus berjalan. Ya, tiba di situ dia ketemu tempat bernama Stop. Ada lubang yang sangat besar. Tono menuruni lubang itu. Dia nyampai di negeri ujung dunia sana. Nah, unik nih. Ada seperti topi dan tongkat, ya, yang bisa ngomong. Ternyata itu polisi, ya. Ajak bertemu, nah nih, tokoh yang lain seperti pistol ini. Dia bertemu mantan atasannya yang jahat.
Oh, ternyata dihukum di situ. Tono membantu melepaskannya. Nah, peri itu tersenyum pada Tono. Tugasmu sudah beres di sini. Kamu boleh kembali, tapi matamu harus ditutup. No, Tono kembali muncul di permukaan, melangkah ke pantai. Tono mencari penyanyi dari suara indah. Ternyata Eli, gadis yang dilihat Tono ketika bersihkan cerobong gedung Harki. Mereka sama-sama ketemu ibu DSDB. Tapi peri buruk itu nampak berubah. Jadi sangat cantik. Diperhatikan lagi. Oh, jadi ini juga. Oh, begitu. Ternyata semua dia. Nah, mereka pun jadi sama-sama bahagia. Si Tono dan Eli. Tamat. Sahabat Bobo. Ini adalah kumpulan dari kawan-kawan kita yang berkenalan. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke sini? Cerita di kolom komentar ya. Nah, ini mengenal satu sahabat kita bernama Murni, ya. Dikisahkan, ya, ada di Sanggar Kreativitas Anak. Wah, udah lama nih, tahun 1987. Kau akan menjadi apa? Nah, ini ada kisah 3 anak, ya, yang saling bicarakan angan-angan masing-masing. Ya, pesan moralnya, kita boleh saja bercita-cita, tapi tetap harus semangat belajar dan tekun untuk mengejar mimpi kita. Sayembara Bobo diminta ngisi teka-teki silang. Nah, ini namanya rubrik coret-coret. Ada gambar, ada puisi, kiriman kawan-kawan. Berani kan menggambar dan nulis puisi? Untuk latihan di rumah, supaya tetap rajin belajar di rumah. Cerita dari negeri dongeng. Ini Nirmala yang baju pink. Ini Oki, baju hijau. Oki diminta bangun karena udah siang. Nirmala menyihir satu burung. Nah, burung itu bernyanyi-nyanyi memanggil Oki. Oki melihat, oh itu kan kesayangan ratu. Dia berusaha nangkapnya. Oki terus berusaha mengejarnya. Sampai akhirnya kecebur. Wah, hati-hati ya kalau ada kolamnya. Harus sama orang dewasa yang sudah pengalaman. Akhirnya Oki pun bangun betulan. Kisah 2 sahabat. Ini ngajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan kawan hanya karena bentuk fisiknya. Gitu kawan-kawan. Ya, ini adalah tentang museum anak-anak. Seru ya? Nih, mereka mau ke museum. Paling-paling hanya patung katanya atau benda-benda kuno. Padahal tidak. Di museum ada banyak barang yang menarik. Museum ini terletak di Wuppertal, lain dari yang lain. Ini adalah museum untuk anak, dari anak dan untuk anak. Ada 200 alat musik yang bentuknya aneh-aneh. Ini lihat contohnya. Dari bekas tempat es krim dijadikan alat musik. Dengan sebuah stick, jadilah bunyi irama musik.
Ada juga burung merak yang bukan sekedar pajangan, tapi ekornya berfungsi sebagai gitar. Nah gitu, seru dan lucu-lucu kan ceritanya. Makanya subscribe, like, komen, dan share ya, supaya kami, para mainan, selalu semangat bercerita. Subscribe ya.